bisa ingat lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Siang hari ini kita belajar mengenai receivable dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan piutang. Oke. Yang pertama yang harus Anda ketahui adalah posisi piutang. Posisi piutang dan siapa pihak yang bertransaksi. Jadi kalau ada penjual, kemudian ada pembeli, piutang itu berada di sini gitu ya. Piutang itu berada di sisi penjual. Karena ini adalah tagihan untuk mendapat pembayaran gitu ya. Di sisi lain, pembeli mengakui utang yang artinya adalah kewajiban untuk membayar gitu ya. Kewajiban bayar. Nah, ini kalau kita lihat piutang yang muncul dari penjualan. Bisa juga piutang itu muncul dari pemberian pinjaman. Kalau kita gunakan cara berpikir itu, maka di sini ada kreditor, pihak yang memberikan kredit, pihak yang memberi pinjaman. Jadi di sini adalah pemberi pinjaman, kreditor. Di sebelah sana yang menerima pinjaman namanya debitur atau debitur pakai U ya. Ini adalah yang menerima pinjaman. Karena dia menerima pinjaman, ya pasti nanti wajib bayar kan nanti ya. Oke. Nah, materi kita hari ini tentang piutang itu mengambil angle penjual atau mengambil angle dari kreditor. Oke, jadi semua nanti transaksinya dari angle penjual atau kreditor, pemberi pinjaman atau yang memberikan penjualan kredit. Oke, tahu dulu letaknya sehingga Anda tahu bayangan, oke nanti kira-kira saya harus acting, saya harus bertindak sebagai apa. Oke. Nah, saudara sekalian, piutang ini ada beberapa jenis. Inti dari piutang sebenarnya adalah tagihan untuk menerima pembayaran. Jadi, hak untuk menerima pembayaran. Sudah. Karena ini hak, ini kan berarti manfaat ya. Memberikan manfaat ekonomi buat perusahaan, ya ini masuk kelompok aset. Gitu kan? Ya sesederhana itu saja definisinya. Macamnya ada berapa? Ada banyak sebenarnya, tapi kita bahas yang dua yang utama ya. Yang pertama kita menyebutnya sebagai accounts receivable. Accounts receivable. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan piutang usaha. Mungkin ada yang bisa menjelaskan accounts receivable atau piutang usaha ini munculnya kapan atau ketika ada transaksi apa. Accounts receivable ini diakui atau dicatat kalau ada transaksi apa? Kredit. Kredit apa? Membeli barang secara kredit, Pak. Membeli barang. Barang atau jasa, Pak. Barang atau jasa. Oke, membeli atau menjual? Menjual. Menjual. Oke.
sekali lagi saya ingatkan, kita sedang bicara dari sisi sini, dari sisi penjual. Jadi membeli barang secara kredit itu tidak menimbulkan piutang, tapi menimbulkan utang karena membeli. Ya, jadi kadang mahasiswa itu saraf satu dengan yang lain tuh nggak nyambung. Jadi saya tadi sudah menjelaskan poin 1, itu nggak dapat itu apa ya. Pokoknya kita dari sisi penjual selesai. Tapi begitu saya tanya kapan accounts receivable terjadi, Anda masih berpikir dari sisi pembeli, belum pindah channel. Kita harus berpikir dari sisi penjual. Accounts receivable ini muncul dari transaksi penjualan kredit. Penjualan kredit. Baik penjualan barang maupun penjualan jasa. Yang kedua, notes receivable. Yang dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan wesel tagih, atau ada juga yang menyebutnya dengan piutang wesel. Ya, bahasa Inggris notes receivable. Ini teman-teman yang kedua ini munculnya dari suatu kontrak pinjaman memang. Di suatu kontrak pinjaman atau loan dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bukan muncul dari penjualan secara kredit kalau notes receivable. Nanti karakteristiknya bagaimana kita lihat detailnya di belakang ya. Nah, selain itu ada juga banyak piutang lain-lain ya. Others receivable. Piutang lain-lain ini ya banyaklah jenisnya. Contoh, misalkan karyawan melakukan perjalanan dinas, lalu diberi bekal uang saku, yang dengan uang itu si karyawan nanti harus mempertanggungjawabkan berapa dia pakai untuk beli tiket kendaraan, berapa dipakai untuk bayar hotel, dan sebagainya. Itu nanti dipertanggungjawabkan. Nah, ketika diberikan uang perjalanan dinas itu dicatat sebagai piutang. Contoh yang lain, misalkan karyawan perusahaan memberi fasilitas pinjaman untuk karyawan. Jadi karyawan yang butuh duit tidak perlu datang ke bank, tidak perlu lewat pinjol, bisa lewat perusahaan. Nah, itu ketika perusahaan memberi pinjaman kepada karyawan, dicatat juga sebagai piutang ya. Masuk kelompok others receivable, piutang lain-lain. Jadi itu tiga kelompok besar piutang dan kita akan pelajari satu persatu. Oke, sebelum saya berlanjut, mungkin dari bagian ini ada yang perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan, silakan. Oke, nggak ada ya. Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Untuk yang wesel tagih itu, jika jangka waktunya lebih dari 1 tahun, itu kan disebutnya sebagai investasi ya Pak? Itu kenapa Pak bisa disebut sebagai investasi? Oke, baik. Saudara sekalian, kita mendiskusikan piutang, ya, baik itu piutang dagang, piutang usaha, accounts receivable, maupun notes receivable, maupun others receivable, kita diskusikan semuanya ini dari perspektif aset lancar, yaitu aset yang umurnya kurang dari sama dengan 12 bulan. Oke, jadi kita mendiskusikan receivable, piutang yang jangka waktu pelunasannya kurang dari 12 bulan atau sampai dengan 12 bulan. Piutang usaha misalkan, piutang usaha biasanya kan kita punya kredit term, contoh 2/10,
N/30. Ini kan masa kreditnya paling lama 30 hari. Jadi kurang dari 12 bulan masuk kelompok aset lancar. Pun demikian dengan notes receivable, meskipun ini suatu kontrak pinjaman, tapi jangka waktunya ya kurang dari 12 bulan. Oke, dan perbedaan antara accounts receivable dengan notes receivable salah satunya adalah bunga. Di notes receivable itu punya fitur bunga. Nah, in case notes receivable periodenya lebih dari 12 bulan, dia bukan lagi kelompok aset lancar. Notes receivable yang umurnya lebih dari 12 bulan bukan lagi kelompok aset lancar. Dia masuk kelompok aset yang jangka panjang. Nah, di aset jangka panjang itu yang jelas receivable ini kan bukan properti ya, bukan tanah, bukan bangunan, bukan peralatan, bukan mesin, bukan kendaraan, tidak masuk kelompok itu. Receivable tetap dikategorikan sebagai tagihan. Nah, tapi karena umurnya yang jangka panjang, dan tadi saya bilang notes receivable itu biasanya berbunga, maka aset yang memberikan penghasilan bunga dalam jangka panjang itu dikategorikan sebagai investasi. Sebagaimana perusahaan misalnya membeli obligasi Republik Indonesia, perusahaan membeli surat utang yang diterbitkan Indonesia, itu kan sama dengan perusahaan membeli dalam tanda kutip piutang, gitu kan. Perusahaan punya hak tagih kepada pemerintah dan punya hak untuk menerima bunga secara periodik. Nah, maka dari itu piutang jangka panjang yang berbunga dikategorikan sama dengan investasi karena perusahaan mendapatkan imbalan periodik dalam bentuk bunga. Selain itu juga perusahaan bisa melepas aset investasi jangka panjangnya itu kapanpun dia mau ketika tidak sabar menunggu pelunasan dari pelanggan. Jadi tidak ada piutang jangka panjang itu. Kalau toh ada piutang jangka panjang, dia masuk kelompok investasi. Ciri investasi itu apa? Dia moneter, dia bukan barang. Dia bukan barang, dia tagihan atas uang kan ya. Investasi itu kan tagihan atas uang. Kita menyimpan uang di deposito yang tidak bisa dicairkan selama lebih dari 12 bulan. Itu saja kita tidak bisa sebut sebagai kas, itu saja disebut sebagai investasi. Karena selama lebih dari 12 bulan kita nggak bisa pakai uang itu, dan uang itu tersimpan di bank, dan uang itu berbunga, memberikan return kepada kita. Ya, itu juga masuk kelompok investasi. Jadi kelompok investasi itu adalah dalam tanda kutip bisa masuk simpanan, bisa masuk piutang, bisa masuk beneran investasi. Kita membeli surat berharga, misalkan surat utang tadi, surat utang Republik Indonesia kita beli. Sifatnya yang pertama moneter, dia bukan barang, dia tagihan atas uang. Yang kedua memberikan return, penghasilan gitu ya, baik penghasilan secara periodik maupun penghasilan kalau investasi itu kita jual, sehingga dia masuk kelompok investasi. Oke, saya pikir itu jelas menjawab pertanyaan. Saya lanjut ya, masuk ke kelompok pertama, yaitu accounts receivable. Accounts receivable, atau nanti saya akan gunakan singkatan AR, yang dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai piutang usaha. Oke, tadi sudah dijelaskan muncul dari transaksi
penjualan kredit ya. Penjualan kredit, baik itu penjualan barang maupun penjualan jasa. Itu kan kita mencatat dengan debit accounts receivable, kita mengkredit sales revenue gitu ya. Kita mendebit piutang, mengkredit penjualan. Nah, nilai piutang itu bisa naik dan turun ya. Apa ini ya, perubahan piutang gini ya, saya nulisnya. Perubahan accounts receivable tadi sudah kita singgung, bertambah karena adanya penjualan kredit. Oke, jelas. Piutang bisa berkurang kalau ada yang pertama apa? Pelunasan pastinya. Pelunasan. Selain itu, piutang juga bisa berkurang karena ada apa kira-kira? Retur penjualan dari pelanggan. Ya kan? Pelanggan mengembalikan barang kepada kita. Maka tagihan kita terhadap pelanggan itu kan berkurang ya, karena ada retur penjualan. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung speak up saja ya. Nah, dan Anda harus ingat, ya silakan. Izin bertanya, untuk retur penjualan itu dalam bentuk apa ya Pak? Ya retur itu kan pengembalian barang. Jadi kalau pembeli tidak puas, kemudian dia mengembalikan barang, maka tagihan kita terhadap pelanggan itu kan berkurang. Awalnya dia beli dari kita 1 juta. Catat piutang kan, debit, piutang, kredit, penjualan. Kemudian dari 1 juta itu pelanggan merasa tidak puas dengan beberapa unit barang lalu dikembalikan, misal nilainya 200.000. Nah, piutang kita ke pelanggan itu kan tidak tetap 1 juta, karena barangnya dikembalikan ke kita ya, piutangnya menjadi hanya 800 kan gitu ya, berkurang karena pelanggan melakukan retur penjualan, mengembalikan barang yang sudah dia beli sebelumnya. Oke, ada yang lain? Nah, saudara sekalian, terkait dengan pelunasan piutang, Anda juga harus ingat kembali materi transaksi perusahaan dagang, bahwa jumlah yang dilunasi itu bergantung pada syarat kredit ya. Ingat, misalkan 2/10 N30. Nah, ketika pembeli pelanggan membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur, tanggal invoice, maka pelanggan cukup bayar 98% karena kita beri dia diskon 2%. Kan gitu ya. Jadi Anda perhatikan ada syarat kredit yang mempengaruhi besarnya kas yang kita bisa dapatkan dari pelanggan. Jadi ada faktor apa ini? Diskon. Oke. Sebagai ilustrasi, misal misalnya ya, ada penjualan kredit senilai misalkan
10 juta dengan syarat 2, 10, N30. Oke, kemudian biasanya juga diketahui FOB shipping point. Waduh, kok pakai ini Pak? Iya, ini menentukan timingnya. Timing, waktu pencatatannya kapan. Oke, bagaimana jurnalnya? Kalau jurnalnya mah gampang. Kita debit accounts receivable, kita kredit sales revenue sebesar 10. Sudah selesai. Oke, tapi soal ini yang 2/10 N/30, kemudian FOB shipping point, ini membawa implikasi yang Anda harus sadar. Contoh, FOB-nya apa ini? Shipping point. Oke, apa artinya shipping point? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, siapapun. Ongkos kirim ditanggung pembeli. Bukan cuma ongkos kirim, hak terhadap barangnya itu yang penting. FOB shipping point. Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. FOB shipping point ini barangnya ini masih milik pembeli. Sudah milik pembeli. Ya, sudah milik pembeli. Ketika pada perjalanan, Pak. Oke, sudah keluar dari gudang. Betul, ketika diangkut, ya, ketika diserahkan ke armada pengiriman. Jadi hak atas barang atau hak atas persediaan itu beralih ke pembeli saat barang dikirim. Nah, jadi jurnal ini teman-teman, kalau Anda ditanya kapan jurnalnya? Misal, deal penjualan terjadi, ya, deal penjualan terjadi pada, saya buat mudah saja, 1 Januari. Tapi butuh waktu untuk menyiapkan barang baru bisa terkirim itu tanggal 10 Januari, baru bisa diangkut. Ya, baru bisa diangkut untuk dikirim tanggal 10 Januari. Jadi kalau Anda ditanya, ini tanggal berapa dicatat? Jawabannya adalah tanggal 10. Tanggal 10. Jadi pencatatannya terjadi tanggal 10, bukan tanggal 1. Loh Pak, kita sudah deal tanggal 1. Iya, tapi kan barang belum kamu kirim. Artinya Anda belum berhak mengakui pendapatan. Anda dalam tanda kutip belum bekerja, belum berkeringat, belum mengirimkan barang yang dimaksud. Kalau ini pada 1 Januari dengan 10 Januari itu gampang. Yang susah, dan ini biasanya tantangan buat manajemen, deal terjadi pada katakanlah 24 Desember. Deal, udah deal, oke saya sepakat, harga 10 juta. Anda harus siapkan barangnya kan, packing segala macam, misalkan sampai 31 Desember itu belum beres. Baru diangkut, katakanlah tanggal 2 Januari. Nah ini tantangan, ini penjualan ikut tahun baru atau tahun yang lalu. Misalkan dealnya 24 Desember 2021. Packing segala macam, penyiapan segala macam, baru bisa diangkut 2 Januari 2022. Nah ini yang 10 juta, ikut prestasi penjualan 2021 apa penjualan 2022. Bagi orang marketing, pengennya yang 10 juta ini masuk kinerja mereka tahun 2021. Bagi accounting, ini belum bisa diakui penjualan tahun 2021 karena
perusahaan pada sampai 31 Desember 2021 belum menuntaskan kewajibannya untuk mengirim barang. Paham ya? Jadi beda perspektif ini accounting sama marketing. Tapi accounting akan stick pada tanggal angkutnya ketika ini FOB shipping point. Paham ya? Jadi pencatatannya akan baru dilakukan tanggal 2 Januari. Apalagi kalau FOB-nya FOB destination. FOB destination point. Kalau menggunakan FOB destination point, kapan terjadi pengakuan penjualannya? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ketika barang itu, Mohon izin menjawab, Pak. silakan. Ketika sampai ke pembeli, Pak. Tangan pembeli. Betul. Jadi FOB destination ini hak atas persediaan beralih saat barang sampai di lokasi pembeli. Jadi meskipun dikirim pada tanggal 2 Januari, tapi kalau misalkan sampai di lokasi baru tanggal 15 gitu ya, karena mungkin jauh naik kapal sebagainya, ya baru tanggal 15 inilah dicatat penjualannya. Ribet ya? Enggak ribet. Ini hak, ini menetapkan hak dan kewajiban ya. Oke, ini ilustrasi mengenai timbulnya piutang. Oke, kembali ke contoh yang sederhana saja. Saya buat tanggal berapa tadi? Tanggal misalkan dealnya terjadi pada tanggal 2 Januari, kemudian baru bisa dikirim tanggal 10 Januari, sehingga kita mengakui invoice itu ketika barang terkirim, ya, tanggal 10 Januari. Nah, kalau masa kreditnya 10 hari, berarti pelanggan akan mendapat diskon kalau dia membayar dalam waktu 10 hari, gitu ya. Contoh misalkan pelanggan bayar, sebelum bayar, misalkan pelanggan setelah menerima barangnya meretur barang senilai katakanlah 1 juta. Jadi setelah dia terima, ada barang yang dikembalikan 1 juta. Maka kita mencatat sebagai sales return, retur penjualan 1 juta dicatat, dan tagihan kita kepada pelanggan itu juga kita kurangi 1 juta. Accounts receivable-nya berkurang 1 juta. Itu ya. Kemudian misalkan kelanjutannya tanggal 3 pelanggan membayar lunas, pelanggan bayar lunas misal tanggal 20 Januari, jadi masih dapat diskon dia. Maka pelanggan, kita dari sisi penjual ya, kita harus dari sisi penjual, kita menerima kas, kita juga, berapa kas yang diterima? Ada yang bisa menjelaskan perhitungannya, bukan jawabannya, tapi cara menghitungnya. Berapa kas yang diterima? Izin menjawab, Pak. Silakan. 9 juta, jadi 10 juta dikurangi returnya tersebut 1 juta, 9 juta, Pak. Terima kasih. Ya, tapi ingat, ini dalam masa diskon. Oh, ya.
Jadi 9 juta dipotong diskon. Diskonnya kan 2% ya. Nah, sehingga pelanggan hanya bayar 98% kan, kira-kira gitu ya. Yang 2% diskon. Jadi dia terima hanya itu 9 juta dikali 98%. Kemudian piutang, accounts receivable, ditutup semua 9 juta. Oke. Pak, ini nggak balance dong. Piutangnya 9 juta, kas yang diterima tidak 9 juta, tapi kurang dari 9 juta. Nah, selisihnya kita sebut sebagai apa? Sales discount, ya, diskon penjualan. Diskon penjualannya berarti 9 juta kali 2%. Ini saya sajikan matematikanya saja ya, nanti Anda hitung sendiri berapa nilainya. Paham sampai di sini? Oke, ini seputar accounts receivable ya. Seputar accounts receivable dan materinya sebenarnya sudah Anda pelajari waktu Anda belajar akuntansi untuk perusahaan dagang, sudah di sana. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok kedua, yaitu notes receivable. Notes receivable. Apa yang membedakan notes receivable dengan accounts receivable? Yang pertama, dia ini kontrak tertulis. Jadi ada kontrak tertulisnya. Kalau piutang tadi nggak ada. Once seorang pelanggan Anda recognize, Anda akui berhak menerima. Saya cerita gini dulu ya. Seorang pelanggan ketika berinteraksi dengan Anda sebagai penjual, itu tidak boleh langsung diberi fasilitas kredit. Jadi sebaiknya pelanggan membeli dari Anda secara tunai dulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu track record dari pelanggan ini. Apakah dia pelanggan yang jenis pelanggan yang baik atau pelanggan yang tidak baik, kan kita tidak tahu. Maka kita wajibkan dia kalau mau membeli barang dari kita ya wajib beli tunai. Begitu kita lihat, oh dia loyal kepada kita, nah tentu ada program marketing, memberi diskon, dan sebagainya, kan? Meskipun dia harus bayar tunai. Nah, ketika dia sudah menunjukkan kinerja yang baik sebagai pelanggan yang baik, baru kita kasih, oke Pak, Bapak udah sering nih ngambil barang dari kita senang. Bagaimana kalau Bapak pelanggan, kita naikkan levelnya menjadi pelanggan kredit. Jadi Bapak nanti bisa ambil barang, bayar belakangan, ya. Tapi karena ini awal, jadi kami penjual butuh jaminan dulu. Misal pembeli atau pelanggan menyerahkan jaminan sejumlah uang atau barang gitu ya. Misalkan Anda pegang BPKB kendaraan atau Anda memegang sejumlah uang sebagai deposit, lalu Anda tanda tangan bahwa uang itu akan dikembalikan kalau performance kinerja dari pelanggannya bagus. Dia sudah bagus, nah kita bisa mulai longgarkan. Oke, jaminannya dikembalikan, depositnya dikembalikan, lalu kemudian menjadi pelanggan yang full credit. Nah, ketika dia sudah menjadi pelanggan full credit dan kita bahas itu tadi, asumsinya pelanggan yang full credit. Itu ketika ngambil barang, ya ngambil barang aja, telepon Pak, saya butuh barang sekian, oke kirim, udah selesai. Ini kirim barangnya, kirim fakturnya, kirim tagihannya, sudah beres, nanti pembayarannya menyusul. Jadi bertahap gitu, sampai pada level full credit customer ya, customer yang kita beri fasilitas kredit penuh. Nah, itu sudah tidak ada surat menyurat resmi, saya berhutang sekian kepada
penjual, tidak ada gitu. Karena memang kita sudah melalui tahapan mulai dari pelanggan cash, pelanggan kredit dengan jaminan, pelanggan kredit penuh tanpa jaminan, itu sudah melalui analisis track record pelanggan yang panjang. Jadi tidak ada surat menyurat kontrak utang piutang di sana. Berbeda dengan notes receivable. Notes receivable ini wajib ada kontrak tertulisnya, gitu ya. Kemudian tenornya, tenor itu jangka waktunya. Dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya dengan tenor begini. Tenornya ini umumnya 3 sampai 12 bulan. Umumnya loh ya, saya bilang umumnya. 3 sampai 12 bulan. Jadi lebih panjang daripada piutang yang cuman N30, N45 gitu kan. Jadi maksimal paling lama piutang itu 30 hari atau 45 hari, tapi kalau notes receivable ini lebih panjang. Yang ketiga, dia berbunga. Oke, dia berbunga. Jadi ini saya disclaimer dulu, saya seorang Muslim dan saya termasuk orang yang tidak setuju dengan utang piutang berbunga. Saya disclaimer itu dulu ya. Saya mengajarkan ini karena memang bawaan dari materinya, bawaan dari bukunya, dan bawaan dari praktek industri yang sekarang ada. Kenapa berbunga? Karena sistem ekonomi yang kita anut menganggap uang itu seperti barang. Jadi kalau Anda pinjam ruangan, itu kan Anda harus bayar sewa, ya kan? Sama dengan Anda meminjam uang, Anda harus bayar sewa. Nah, sewanya kalau pinjam ruangan itu kan Anda bayar sewa, misalkan 1 bulan 1 juta, nanti genap misalkan 3 bulan, ya Anda cabut, Anda selesai, ruangan itu Anda serahkan ke pemiliknya, pemiliknya mendapat kembali ruangan tersebut, plus mendapat uang sewa selama 3 bulan. Sama dengan meminjam uang, kalau di sistem perekonomian kapitalisme yang dianut sebagian besar bisnis, pinjam uang itu sama dengan pinjam ruangan. Di akhir masa utang atau di akhir masa pinjaman, uang pokok dikembalikan, tapi setiap bulan ada sewa uangnya itu. Ya aneh memang, uang kok disewakan, ya itulah sistem perekonomian kapitalisme. Ya. Nah, nanti teman-teman, semua bunga dinyatakan dalam persentase, ini pasti bunga movable itu selalu dinyatakan dalam tahunan. Di bunga tahunan berapa, ya. Nah, karena ini berbunga, maka nanti itu nilai pelunasan adalah pokok plus bunga. Gitu ya. Nilai pelunasan adalah pokok plus bunga. Oke. Nah, bagaimana munculnya notes receivable ini? Munculnya notes receivable, atau nanti mungkin lebih enak saya singkat NR gitu saja ya untuk mempercepat. Ada beberapa transaksi yang bisa menimbulkan notes receivable. Yang pertama, yang paling banyak dipakai di bab ini dan biasanya juga dipakai di industri, itu adalah untuk dalam tanda kutip menebus atau membayar
piutang usaha atau AR yang jatuh tempo. Nah, ini aneh ini, alias AR yang jatuh tempo. Jadi pembeli harus melunasi piutangnya pada saat jatuh tempo, tapi dia nggak punya uang. Apa yang dilakukan bukan marah-marah, ya kan? Orang yang berutang kalau ditagih marah-marah itu enggak. Kalau di notes receivable enggak gitu, enggak marah-marah. Waktu ditagih enggak punya uang, maka dia terbitkan janji membayar gitu. Notes receivable ini. Oke Pak, saya nggak bisa bayar sekarang, saya akan bayar 3 bulan lagi, nilainya sama, saya tambahin bunga. Nah, kira-kira gitu. Sebagai penjual, Anda kan seneng ya, kalau Anda pakai pikiran kapitalisme gitu ya. Misal tagihan 10 juta, jatuh tempo dia nggak bayar. Oke, Anda tagih, Pak gimana ini? Aduh maaf, saya nggak bisa bayar. Apa yang bisa dilakukan? Ini saya kasih janji membayar. Berapa lama? 4 bulan. Oke, bunga berapa? 12%. 12% per tahun loh ya. Berarti kalau 4 bulan, Anda dapat bunga 4% dari total piutang 10 juta tadi. Kan lumayan. Ya lumayanlah uangnya, ibarat kata Anda tabung di bank 4 bulan, Anda dapat bunga cuma berapa persen, kalau Anda kasih pinjam ke orang ini, Anda dapat 4%. Jadi hitung-hitungan kapitalisme, hitung-hitungan bunga ya. Itu transaksi pertama yang bisa menimbulkan notes receivable. Jadi dipakai untuk menebus atau membayar piutang piutang usaha yang jatuh tempo, tapi si pelanggan belum bisa bayar. Yang kedua, memang pemberian pinjaman saja, gitu ya. Pemberian kredit atau pinjaman biasanya dari bank ini. Jadi dari bank ngasih pinjaman kepada nasabah itu dicatat sebagai notes receivable oleh bank. Oke, paham ya? Baik, kita ambil contoh yang tadi. Transaksi piutang 10 juta ini ya. Ilustrasi. Misalkan tanggal 1 Januari pelanggan menerbitkan notes receivable untuk membayar accounts receivable yang jatuh tempo. Ini jangan bingung ini ya. Jadi menerbitkan notes receivable untuk membayar accounts receivable yang jatuh tempo. Oke, dengan nilai tadi 10 juta, kemudian notes receivable-nya misalkan berapa ya? 3 bulan ya. 3 bulan, kemudian bunga katakanlah 12%. Nah, karena ini notes receivable yang diterbitkan untuk membayar accounts receivable, maka jurnal yang kita catat sebagai penjual, sebagai yang menerima notes receivable, kita mendebet notes receivable 10 juta, kita hapus accounts receivable pelanggan tersebut 10 juta. Nah, ini cuman mindah gitu aja. Oke. Dalam kasus yang lain, misalkan
Misalkan perusahaan memberi pinjaman kepada nasabah. Misalkan nilainya saya buat sama saja 10 juta, 3 bulan, 12%. Nah, dalam kasus seperti ini, karena ini memberi pinjaman, maka notes receivable dicatat 10 juta, tapi diikuti dengan pengeluaran kas, gitu ya. Kita memberi pinjaman pelanggan atau nasabah itu 10 juta. Paham ya sampai di sini ya? Oke, maaf ini saya ubah tanggalnya ya. Saya ubah tanggalnya tidak 1 Januari, misalkan 1 November. Misalkan 1 November. Sudah? Nah, saudara sekalian, jadi ini dicatat pada 1 November. Oke, yang nomor 2 ini kasus khusus saja lah ya. Nah, selanjutnya masih melanjutkan ilustrasi yang tadi. Pada 31 Desember, teman-teman, ini harus ada pengakuan pendapatan bunga akrual. Apa ini artinya? Sederhananya saya buat ilustrasi begini ya. Oke. Katakanlah ini pot bunga gitu ya, pot bunga. Pada tanggal 1 November Anda tanam benih bunga itu 1 November. Kemudian pada tanggal 31 Desember pasti bunga ini sudah tumbuh. Ya, meskipun kecil pasti sudah tumbuh. Oke. Si bunganya loh ya. Flower, bukan interest. Kalau bunga ini yang di sini interest ya, bukan flower. Interest. Tapi saya pakai analogi bunga flower. Anda tanam benih bunga 1 November, 31 Desember, which is 2 bulan, ya kan? Si bunga itu pasti sudah tumbuh, meskipun kecil. Oke, jadi bunga sudah tumbuh, tapi bunga belum belum dibayarkan, belum ditunaikan. Bunganya sudah tumbuh, tapi bunganya belum dibayarkan. Kalau pakai analogi sewa ruangan, Anda sudah berikan ruangannya kepada pelanggan, dia sudah menempati 2 bulan, maka Anda sudah berhak mendapatkan biaya sewanya atau pendapatan sewanya, kan? Karena Anda sudah menyerahkan ruangan itu. Anda sudah bekerja dalam tanda kutip menyewakan, menyerahkan ruangan itu kepada pelanggan. Tapi dia belum bayar karena bayarnya nanti belakangan di bulan ketiga. Oke. Nah, sama dengan uang ini, si pelanggan sudah menikmati uang pinjaman kita. Tapi dia belum, itu sudah sejak 1 Januari. Sampai 31 Desember harusnya kita sebagai pemberi pinjaman, sebagai kreditor, seharusnya sudah menikmati bunganya. Tapi pelanggan bayarnya nanti, akhir bulan ketiga. Nah, karena itu kita lakukan pencatatan, kita mendebet piutang bunga atau
dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai interest receivable. Oke. Lalu kita mengkredit interest revenue atau pendapatan bunga. Oke. Berapa besarnya? Yaitu 10 juta dikali 12% dikali 2 bulan dari 12 bulan. Kira-kira berapa ini? Ini 2% dari 10 juta. 10% 1 juta, 1% 100.000, berarti 2% 200.000 ya. Oke. 200.000. Paham sampai di sini? Silakan jika ada pertanyaan. Sudah ya, jelas ya. Jadi penyesuaian ini dibuat pada 31 Desember. Pendapatan bunga akrual. Oke. Pada saat jatuh tempo, yaitu katakanlah jatuh temponya tanggal 30 Januari, ada pelunasan, maka pelanggan membayar kita pokok plus bunga, gitu kan? Jadi perusahaan menerima kas, berapa kas yang diterima? 10.300.000 ya. Kemudian kita tutup notes receivable karena pelanggan sudah melunasi 10 juta, gitu ya. Kita tutup juga interest receivable yang tadi dicatat tanggal 31 Desember 200.000. Kemudian interest revenue. Nah, ini sebentar saya jelaskan nanti. 100.000. Perhatikan kawan-kawan, kalau saya buat garis waktu, ya, Nov dash Jan. Oke. Kemudian Desember ini adalah akhir tahun. Ini tahun T, ini tahun T plus 1. Paham ya? Antara November dan Desember, ini Anda sudah memberikan pinjaman, sudah memberi jasa pinjaman uang selama 2 bulan. Maka pendapatan bunga ini menjadi pendapatan bunga tahun T, karena terjadinya di sini. Maka yang 200.000 ini pendapatan bunga tahun lalu. Kan sudah diakui dengan interest revenue 31 Desember dicatat sebagai 200.000. Ya. Nah, sedangkan tahun T plus 1, perusahaan hanya memberikan layanan sewa uangnya 1 bulan. Maka yang menjadi pendapatan tahun T plus 1 hanya 1 bulan ini saja yang dicatat sebagai interest revenue tahun T plus 1, ini nanti akan dilaporkan di laporan laba rugi tahun T plus 1. Paham semua ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Jadi jelas cut off-nya gitu. Ini kerja saya di tahun T, akui sebagai pendapatan di tahun T. Ini kerja saya di tahun T plus 1, hanya 1 bulan, ya hanya 1 bulan inilah sebagai pendapatan
tahun T plus 1. Oke, jelas? Bisa dilanjut? Oke, sudah ya. Saya harap kawan-kawan mahasiswa bisa mengerti penjelasan yang saya upayakan sesederhana mungkin ini ya. Jadi itu tadi ilustrasi kawan-kawan, munculnya notes receivable, penyesuaian pada 31 Desember, dan sampai terjadi pelunasan. Bagaimana jika piutang ini tidak mulai 1 November, Pak? Mulainya 1 Januari tadi. Ya berarti tidak ada jurnal penyesuaian 31 Desember kan gitu ya. Karena sudah lunas di tahun T itu ya. Kalau itu ya wajar lah, selesai itu, tidak perlu panjang lebar. Kalau misalkan terjadinya notes receivable itu bulan Januari, Februari, lalu Maret, ya sudah semua pendapatan bunga kan diakui di tahun ini saja gitu ya. Ini sudah tahun yang sama ini, misalkan tahun T. Jadi yang ada di sini hanya waktu di 1 Januari dibuat jurnal pengakuan notes receivable, waktu akhir Maret dibuat jurnal pelunasan notes receivable, sudah. Pak, kok nggak ada jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu dibuat kalau perusahaan menyusun laporan keuangan. Nah, ini antara Januari, Februari, Maret, perusahaan menyusun laporan keuangan nggak? Enggak, Pak, ya sudah, berarti nggak ada jurnal penyesuaian, kan gitu ya. Ingat, itu materi sebelum UTS. Jelas semuanya ya? Oke, masuk ke babak ketiga dari receivable. Ini babak yang agak lebih rumit, ya, yaitu terkait penyajian receivable. Receivable disajikan di laporan posisi keuangan. Posisi keuangan atau kita menyebutnya dengan neraca. Ya. Dan kelompok aset lancar. Kelompok aset lancar. Oke. Karena tadi kita sudah sepakati di awal umurnya kurang dari 12 bulan ya. Nah, disajikan sebesar berapa? Ini yang penting ini. Disajikan sebesar net realizable value atau nilai realisasi bersih. Oke, apa ini Pak nilai realisasi bersih? Nilai realisasi bersih ini sebenarnya adalah nilai historis piutang, dikurangi resiko tidak tertagih. Nah, ini biasanya manajemen suka sulit menerima. Tapi saya coba jelaskan ya. Kalau tadi kita punya piutang 10 juta, kita punya piutang receivable, ini semua piutang loh ya, baik accounts receivable maupun notes receivable, pedoman penyajiannya sama. Misal kita punya receivable 10 juta. Memang terbukti tagihan kita kepada pelanggan ya 10 juta. Nah, itu nilai historis.
Jadi ini berdasar bukti bukti invoice. Misalkan 10 juta ya 10 juta. Tapi kita sajikan piutang itu tidak 10 juta. Karena kita harus berhitung ada kemungkinan, ada resiko pelanggan tidak membayar lengkap 10 juta. Oke. Jadi faktor risikonya ini harus diakui. Nah, biasanya orang-orang manajemen nggak mau ngakui itu. Ngapain, Pak? Saya punya tagihan 10 juta, saya tulis 10 juta, nggak usah dikurangi risiko. Nah, kalau dia nggak bayar, harus bayar. Nah, itu optimisme ya. Optimisme itu boleh, tapi optimisme tidak boleh menghapus kemungkinan adanya risiko. Emang risikonya 0. Emang 100% pelanggan akan membayar. Kan gitu ya. Jadi ada kemungkinan memang dia tidak membayar, si pelanggan ini tidak membayar. Oke. Nah, karena piutang disajikan sebesar net realizable value, yang ini adalah nilai historis dikurangi risiko. Ya. Ada secara akuntansi ada beberapa metode untuk mengadministrasikan net realizable value itu. Yang pertama ada metode hapus langsung. Bukan hapus aku. Kalau hapus aku lagunya Peter Pan. Kita tulis hapus aku. Hapus langsung. Oke. Apa ini, Pak? Saya beri contoh saja. Jadi faktor risiko ini baru dikurangkan ketika ada kejadian faktual bahwa pelanggan tidak bisa membayar. Jadi risiko itu baru diakui saat pelanggan benar-benar tidak membayar. Jadi selama pelanggan masih hidup, masih belum ada tanda-tanda mati, itu piutang tetap 10 juta. Maka resikonya 0. Begitu pelanggannya mati, kemungkinan membayarnya kecil, baru dihapus. Baru dihapus. Jadi, nah, ini metode bermasalah. Karena, coba Anda perhatikan, misal nih ya, ada piutang accounts receivable tahun 2020, nilainya 10 juta. Ini pelanggan hidup nih. Anggaplah pelanggannya individual ya. Pelanggannya masih sehat, hidup, ya, masih kaya. Piutang ini disajikan di neraca 10 juta. Ya. Di neraca juga 10 juta. Tapi begitu tahun 2021 misalkan, si pelanggan kena COVID, mati ya. Tahun 2021 pelanggan mati, misalkan pelanggan mati, tidak bisa diharapkan bayar, tidak bayar, maka angka 10 juta itu langsung dihapus. Hapus AR di tahun 2021. Dicatat dengan mendebet kerugian, mengkredit
piutang. 10 juta. Oke. Nah, disinilah ada masalah. Masalahnya, bagaimana mungkin piutang yang merupakan prestasi penjualan tahun 2020, prestasinya terjadi di 2020, tapi kerugian atau biayanya baru dicatat di 2021. Ini bisa kerugian, bisa beban ya. Jadi di sini terjadi prestasi penjualan, di sini ada biaya. Nah, ini tidak match, tidak matching. Kalau prestasi penjualannya di tahun 2020, biaya yang terkait juga di tahun 2020 dong. Nah, ini kan tidak. Coba bayangkan, manajer tahun 2020 pensiun, timbul kemudian manajer tahun 2021 baru. Baru dia menjabat sebagai manajer di 2021, sudah nyatat kerugian. Padahal kerugian ini bukan hasil jeripayahnya dia, ini adalah bawaan dari kinerja manajer sebelumnya, kan gitu ya. Itu nggak match. Maka metode hapus langsung ini tidak dipakai. Paling sederhana, paling gampang, karena nunggu resiko yang benar-benar terjadi. Sebelum terjadi resiko, maka tidak ada si resiko ini dianggap nol. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Metode kedua, ada pertanyaan? Tidak ada. Metode kedua, risikonya ini diestimasi. Diestimasi di awal, kemudian disisihkan. Ini yang kita kenal dengan metode allowance. Allowance method. Allowance method. Oke, jadi kita punya piutang berapa? 10 juta. Nah, diestimasi kira-kira berapa yang tidak tertagih. Oke. Nah, bagaimana Pak bikin estimasinya? Oke. Untuk membuat estimasi ada beberapa cara. Cara pertama, ini metode kedua ya. Metode kedua. Cara pertama untuk menghitung estimasi adalah dari persentase penjualan kredit. Kenapa penjualan kredit? Karena penjualan kredit ini sumber terjadinya piutang. Penjualan kredit adalah sumber terjadinya piutang. Maka berapa persen piutang tidak tertagih, kemungkinan tidak tertagih, kita bisa hitung berdasar penjualan kredit. Contoh, penjualan kreditnya senilai 10 juta, saya pakai angka gampang-gampang. Kemudian estimasi tidak tertagih, katakanlah 2% dari penjualan kredit. Nah, kita kemudian buat estimasinya. Bagaimana pencatatannya? Kita mencatat beban. Ini panjang nama akunnya ya. Piutang tak tertagih
atau bahasa Inggrisnya bad debt expense. Seperti ini. Lalu kita mengkredit. Nah, ini namanya juga panjang sekali nih. Namanya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Aduh. Oke. Berapa nih 2% dari 10 juta? Oke, 200.000. Jadi, piutang di neraca disajikan dengan seperti ini. Piutang 10 juta. Penyisihan piutang tak tertagih ini bahasa Inggrisnya allowance for doubtful account. Masya Allah. Atau saya singkat AFDA. Nah, gini ya. AFDA. AR 10 juta. AFDA 200.000. Maka nilai realisasi bersih piutang ini adalah 9.800.000. Nah, ini yang disajikan di neraca. Dan ini match. Kenapa match? Penjualan terjadi tahun ini, beban yang terkait dengan penjualan kredit tersebut diakui tahun ini juga. Paham ya? Oke. Pak, kalau tahun depan terjadi penjualan kredit lagi, apakah pencatatannya sama? Iya, sama. Tinggal Anda ulangi saja. Selama persentasenya juga sama. Tinggal menyesuaikan berapa hasil nilainya sudah sama persis. Tapi metode kedua untuk menghitung penyisian berasal dari persentase dari piutang yang outstanding, ya, yang masih belum lunas. Nah, ini yang mungkin agak unik ya. Asumsikan saja ya. Saya buat ilustrasi. AR tahun 2020 misalkan nilainya 100 juta. Kemudian kita sudah buat penyisihan AFDA, allowance for doubtful account, tahun lalu, misalkan tahun lalu ya, katakanlah 10 juta ya. Nah, kalau misal hasil riset Anda dari piutang ini Pak, ini pelanggan yang ruwet, ini pelanggan yang baik, ini pelanggan yang bisa bayar, ini pelanggan yang nggak bisa bayar, dan seterusnya. Anda menetapkan bahwa misalnya, maaf ini saya revisi angkanya. AFDA yang sudah Anda buat misalkan dari piutang tahun lalu 7.500.000, kemudian dari saldo piutang tahun ini Anda estimasi, wah ini saya kira-kira 10% ini tidak tertagih. Oke, maka untuk yang ini nilainya berarti kan 10% dari 100 juta alias 10 juta itu dimungkinkan tidak tertagih. Disisihkan sebagai piutang tidak tertagih. Nah, kita buat jurnal seperti tadi. Bad debt expense. AFDA. Nah, saudara sekalian, karena AFDA di neraca sudah ada 7.500.000 dan ini 7.500.000 ini
berasal dari analisis piutang. Analisis piutang tahun lalu. Sedangkan piutang itu sifatnya akumulatif. Halo? Piutang tahun T pasti kalau belum lunas dia menjadi piutang tahun T plus 1. Akumulatif. Terus kalau belum lunas dia menjadi piutang tahun T plus 2. Akumulatif. Kan gitu ya? Karena sifat piutang yang akumulatif ini. Sedangkan AFDA dihitung dari sini, misalkan 10%, 10%, 10% AFDA-nya. Berapapun yang dihasilkan di sini, dari tahun lalu ke tahun ini, ya ini tinggal nambah berapa gitu saja. Karena di tahun lalu sudah ada 7.500.000, sedangkan tahun ini AFDA dari piutang kita adalah 10 juta, maka saya cukup menjurnal membuat tambahan 2,5 juta. Sehingga di neraca piutang kita AR tahun 20 disajikan 100 juta, AFDA tahun 20 disajikan 10 juta, bersih 90 juta. Loh Pak, kok beda dengan kalau dihitung dari persentase penjualan kredit? Nah, seperti yang kasus pertama, karena kalau persentase penjualan kredit, penjualan tahun T itu tidak ada hubungan dengan penjualan tahun T plus 1, tidak ada hubungan dengan penjualan tahun T plus 2, angka penjualan itu tidak akumulatif, maka berapapun persentase yang dihasilkan AFDA-nya, yaitu yang di jurnal. Jelas ya? Saya mau mendengar pertanyaan kalau Anda merasa belum mengerti. Oke, jadi saya buat ilustrasi saja. Misalkan sales tahun T dengan sales tahun T plus 1 ini kan nggak ada hubungan, ini kan putus. Ya kan dimulai dari nol kan? Mulai dari nol ya Pak, pada tahun T plus 1. Jadi sales tahun T ini kan sudah ditutup. Maka berapapun AFDA yang dibuat di sana, berapa persennya, ya berapapun itu dicatat di sini. Berapapun nilainya. Nanti di tahun T plus 1 kan dibuat AFDA lagi, iya tahu. Ini juga di jurnal yang sama. Tapi beda dengan kalau dia berbasis piutang. Wong piutang ini akumulatif. Piutang tahun lalu kalau belum lunas dibawa ke sini, kalau belum lunas dibawa ke sini, terus begitu. Maka AFDA-nya juga akan bersifat akumulatif. Jadi kalau di tahun T sudah ada AFDA 7,5, sedangkan di tahun T plus 1 AFDA-nya seharusnya 10, maka dari 7,5 menjadi 10 tinggal nambah 2,5 juta gitu ya. So, di neraca kita sajikan piutang dengan cara seperti ini. Paham semua ya? Nah, metode ini yang lebih banyak, lebih populer dipakai teman-teman daripada metode pertama tadi. Oke. Nah, salah satu implementasi dari perhitungan nomor 2, biasanya perusahaan itu membuat yang disebut dengan schedule umur piutang. Analisis umur piutang. Jadi di daftar teman-teman, misal nih pelanggan A, total piutang totalnya misalkan 10 juta yang tidak jatuh tempo. Misalkan 10 juta itu tidak ada yang tidak jatuh tempo. Kemudian lewat jatuh tempo, nah, dibuat analisisnya lewat jatuh tempo. Misalkan 30 hari. Lebih besar sama dengan 30 hari. Kemudian
30 sampai 60 hari, 60 sampai 90, lebih dari 90 ya. Jadi si pelanggan A 10 juta. Oh, 10 juta ini sudah lewat 30 hari, Pak, taruh sini. Pelanggan B misalkan 20 juta. Oh, dia belum jatuh tempo, Pak, taruh sini. Pelanggan C 40 juta. Yang terlambat 30 hari itu 20, Pak. Yang terlambat 60 hari katakanlah 10. Yang 60 sampai 90 hari juga 10. Nah, dilakukan analisis semacam ini, teman-teman. Kemudian dijumlah. 10, 20, 40 berarti 70 juta. Yang belum jatuh tempo 20 juta. Yang sudah lambat 30 hari 30 juta. Ini 10, ini 10. Ya. Ini cara analisisnya berdasar persentase piutang tadi. Nah, kemudian kita buat ini total ya. Kita buat persentase tidak tertagih. Ini harus riset. Anda harus riset. Yang belum jatuh tempo, misalkan kemungkinan tidak tertagihnya kecil sekali, 1%. Maka 1% dari 20 juta 200.000. Kalau lewat dari 30 hari, kemungkinan tidak tertagih 5%. Misal berapa ya? 5% dari 30, ini 3 juta, 1.500.000 ya. Oke. Kalau terlambat 30 sampai 60 hari, kemungkinan tidak tertagihnya katakanlah 10% ini. Saya buat agak konservatif saja, berarti ini 1 juta. Ini 15%. Berarti 1.500.000. Total yang tidak tertagih estimasinya berapa? 3 juta, 4 juta, 4.200.000. Nah, jadi AFDA-nya untuk total piutang di 70 juta, misal AFDA-nya adalah 4.200.000. Itu ya. Kemudian kita cek neraca, sudah ada saldo awal AFDA enggak? Kita cek di buku besar AFDA. Saldo awal tahun misalkan sudah ada 1 juta. Oke, karena tahun ini kita harus bikin penyisihan 4.200.000, kita buat jurnal bad debt expense. Kita kredit AFDA, selisihnya saja 3.200.000. Karena di neraca sudah ada 1 juta. Gitu ya. Kemudian ini ditambah 3,2 juta, pada akhirnya 4,2. Inilah yang nanti dibawa ke neraca. Di neraca ada AR 70 juta, ada AFDA 4.200.000, seperti itu. Paham? Jelas? Mengerti? Baik-baik saja. Oke, semua tenang. Semoga nggak tidur ini ya. Kok ruwet, Pak? Nggak ruwet. Ini nggak ruwet. Belum terbiasa. Belum terbiasa. Nanti Anda cek PowerPoint-nya, Anda cek lagi video yang sudah saya buat ya. Sekali lagi, ini dalam rangka apa sih kita bahas panjang lebar ini? Dalam rangka menyajikan piutang sebesar net realizable value, nilai realisasi bersih. Ya. Nilai yang berapa yang bisa Anda tagih dari pelanggan. Oke. Terakhir, saya mau bicara sekilas saja mengenai suatu transaksi yang disebut dengan factoring. Ini juga urusan orang manajemen ini, saya hanya menjelaskan ilmu Anda. Apa ini factoring? Factoring ini menjual piutang.
perusahaan tidak sabar nunggu pelunasan dari pelanggan, daripada repot, piutang ini dijual ke orang lain. Contoh, Anda ikut arisan. Contoh nih, ikut arisan. 5 orang. Si A, peserta A, B, C, D, E. Nariknya per bulan. Katakanlah 100.000. Jadi sekali narik 500.000 ya. Sekali dikocok 500.000. Kebetulan bulan ini yang dapat si A. Si D sedang butuh uang. Kemudian ada si F di luar sini. Dia datang ke F. Pak F, saya akan dapat arisan. Kapan? Bulan 4. Katakanlah ini nanti dapatnya bulan 1, ini bulan 2, ini bulan 3, bulan 4. Ini ngobrolnya di bulan 1 nih ya. Saya nanti dapat arisan di bulan 4. Oh, berapa? 500.000. Terus, saya butuh uang Pak sekarang, bulan 1. Jadi, saya jual arisan saya ke Bapak. Nanti bulan 4, Pak F dapat 500.000 dari arisan saya. Dari arisannya si D, gitu ya. Nah, kalau pakai aturan syariat, agama Islam, si F boleh membeli piutang atau arisannya D, tapi harganya harus sama 500.000. Kenapa? Karena yang dijual uang. Uang dijual harus dengan uang, itu jumlahnya harus sama. Nggak boleh saya jualan uang 500.000, tapi saya dapatnya hanya 400.000. Nah itu kalau dari perspektif agama Islam itu riba, ya, selisihnya itu. Tapi kalau pakai aturan itu, industri ini nggak jalan ya. Jadi aturan Islam itu belum terpakai, aturan yang semacam itu belum terpakai. Yang terjadi adalah F bilang, loh Pak, saya kan dapatnya nanti bulan ke-4. Kalau Bapak maunya sekarang, ya enggak 500 Pak. Berapa? 400. Jadi yang 100 itu bunga. 100 itu bunga. Itu karena si D tidak sabar menunggu keluarnya arisan. Kan gitu ya. Nah, sama dengan factoring piutang. Sama itu. Anda punya tagihan kepada beberapa pelanggan, Anda tidak sabar menunggu pelunasan dari mereka, Anda jual ke bank. Itu bisa. Oke. Tapi pasti bank mendiskon harganya. Saya bawa sekarang ke kasus bank ya, terakhir ini. Saya bawa Anda ke kasus bank. Di bank itu kan punya utang ya, liabilitas yang berupa tabungan Anda itu. Anda kalau nyimpen uang di bank kan dicatat sebagai utang oleh bank. Ya kan? Bank, karena bank wajib bayar ke Anda kan. Dan ini jangka pendek loh ya. Jangka pendek. Terus uang Anda, uang orang lain dikumpulkan banyak-banyak, disalurkan dalam bentuk kredit. Nah, itu kan jadi asetnya bank. Salurkan dalam bentuk kredit ke pengusaha, gitu misalkan. Jadi ini, kredit ini pasti jangka panjang, teman-teman. Maksud jangkanya harian, ya, nggak mungkin. Kredit jangka panjang. Nah, ini nggak match. Kewajiban bank mayoritas jangkanya pendek, sedangkan asetnya bank yang disalurkan dalam bentuk kredit jangka panjang. Disalurkan dalam kredit perumahan, berapa itu? 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun. Kalau Anda pernah nonton Krayon Shinchan,
Shinchan tuh sering mengeluh kredit rumahnya dia itu 30 tahun. Baru lunas ketika Shinchan dewasa, dia bilang begitu. Nah, ini nggak match kan? Loh Pak, si bank itu punya kredit jangka panjang, sedangkan tabungan jangka pendek. Ini kalau nggak pinter banknya, ketika uang diambil di ATM, keluar tulisan, maaf, uang Anda sedang disalurkan sebagai kredit perumahan. Lah kan nggak keluar uangnya. Anda pasti kecewa. Nah, supaya tidak terjadi mismatch, apa yang dilakukan? Ini kreditnya bank ini, nggak tahu ada berapa kredit bank ini, dikumpulkan jadi satu, dijual ke bank lain. Dijual ke investor. Nah, banknya bilang, Pak investor, ini loh saya punya tagihan kredit dari 4 orang. Mereka bayar rajin. Saya butuh uang sekarang. Ini tolong kamu ambil alih. Nanti kalau pelanggan bayar, jadi pelanggannya bayar ke bank, nanti banknya bayar ke investor. Terus gitu. Nah, itu dijual. Ini namanya factoring. Oke, saya pikir itu saja sebagai gambaran. Nanti secara lebih lanjut ada di mata kuliah Anda yang berikutnya. Itu ya. Sudah panjang saya memberi penjelasan mengenai piutang. Tadi kita review sekilas, kita belajar mengenai pengakuan accounts receivable, kemudian notes receivable, kemudian bagian ketiga kita belajar mengenai penyajian piutang, dan panjang lebar kita mendiskusikan mengenai penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful account, dan terakhir kita bicara mengenai penjualan piutang atau factoring. Jika ada pertanyaan, nanti Anda bisa menuliskan di di grup atau di platform e-learning kita. Gitu ya.